Habib Ali bilang ini sekarang itu ada malam 23 kali kita udah tarawih. Besok puasa di hari ke-23. Ini bulan anugerah. Kita banyak lalai, banyak lupa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balikin kita ke jalan yang benar. Tahu gak, ini bulan agung, saat-saat yang mulia kayak begini, berapa banyak orang yang terputus dari Allah, tersambung lagi. Berapa banyak yang jauh, dengan berkat ini bulan, di momen ini, Allah Ta'ala deketin lagi. Berapa banyak orang yang punya kesiapan, Allah Ta'ala sambut dia dengan anugerah, dengan pemberian, dengan hadiah yang gak pernah terlintas dalam benaknya. Tapi orang yang ghaflah, sibuk sama ghaflahnya, sibuk sama lalainya, nongkrong, berkutak sama syahwatnya, dengan kelezatannya, dia terobsesi, itu yang dia cari. Dia nggak mana mereka daripada anugerah yang luas ini. Itu apabila seorang tukang maksiat, orang yang bersalah, nongkrongnya sama tukang maksiat, sama kayak dia. Dari mana bakal selamat? Dari mana dia bakal beres? Nggak beres-beres. Ente tukang maksiat, ya khair, nongkrongnya sama aulia, wassalihin, sama arifin. Kalau wali tersebut diangkat doanya, berdoa, mengangkat tangan berdoa, ente bilang amin. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala kaitkan kita dengan kaum arifin billah. Mereka yang mikulin beban para pecinta mereka. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, wali besar, gurunya Habib Ali. Itu bilang, dia tulis surat kepada salah seorang sahabatnya, pecinta beliau, muridnya. Dia bilang, jangan takut sama beban-beban yang berat. Artinya kita yang pikulin bebannya ente. Kita yang pikulin bebannya. Beruntung orang yang dicintai oleh kaum arifin, dipikulin bebannya. Idza kunta fi kulli halin ma'i fa'an hamli zadi ana fi ghina. Apabila engkau bersamaku setiap saat, tiap waktu, maka saya nggak perlu repot-repot bawa bekal lagi, nggak keberatan. Allah ja'alna ma'ahum insyaallah fi kafalhum wa ma'ahum fil jinanil aliyah inda taha nabi al-mukhtar khairil bariyah bakhtana bin nabi hu kanzana wal khabiyah. Itu katanya Mbah Makhramah, itu beruntung orang yang masuk ke negerinya aulia dan melihat mereka atau ditatap oleh mereka. Mereka adalah para kaum yang gak pernah ngeganggu orang, gak pernah ngezalimin orang. Barang siapa yang taruh jasa kepada mereka, mereka bayar balik. Syekh Abu Bakar bilang, wa ma'alimta bi anana ahlul wafa, kita orang yang setia. Begitu, gak mau berutang sama orang. Sampai dibilang tuh, man istakhdamnah ma sayabnah, bal man arafna ma sayabnah. Gak bakalan ditelantarin. Man aslafhu maufuh. Ya, yang berjasa sama mereka dibayar dunia dan akhirat, sampai anak keturunannya, sampai cucunya. Andainya dia punya penyakit di hatinya, diobatin, disembuhin, dibersihin. Apabila mereka mikul barang yang berat, dipikulin jadi ringan, jadi enteng. Mereka orang-orang yang gak pernah berucap keburukan, semuanya bagus. Begitu hati yang buruk jadi bagus, dibagusin sama mereka. Itu mereka orang-orang yang dermawan, pemberi. Hatta orang mati kalau ditaruh depan mereka dengan izin Allah dihidupkan. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupin hati kita. Allah Ta'ala hidupin pikiran kita. Allah Ta'ala berikan anugerah yang luas insyaAllah kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, kalau kita sudah berlalu dari kita setengah bulan puasa, ada yang mengatakan qad dhahaba qad madha dhahab ma madha wa ma baqiya dhahab. Ya, an-nisfu dhahab wa ma baqiya dhahab. Yang setengah sudah berlalu tapi sisanya emas. Tapi kalau kita di hari-hari seperti ini, ya, qad dhahaba mu'dhamuh fa baqiya a'dhamuh. Telah hilang mayoritas waktu dari bulan suci Ramadan dan tersisa yang paling agung daripada bulan suci Ramadan. Istilahnya, kalau kita di dalam suatu pertandingan
pertandingan, dalam suatu ajang perlombaan, kita ini adalah di putaran terakhir, yang dimana semua orang yang sedang bertanding, sedang mencari kemenangan, pasti akan berusaha untuk semaksimal mungkin mengerahkan seluruh yang dia miliki untuk mendapatkan sampai akhir dan menjadi juaranya. Begitulah seperti kita di dalam akhir bulan suci Ramadan ini. Nggak lama lagi kita akan selesai daripada bulan suci Ramadan, akan tetapi kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmatnya yang sangat agung kepada kita semua. Alhamdulillah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Di antara khasais, keistimewaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan Lailatul Qadar yang mana lebih daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar dinamakan Qadar adalah di antara artinya malam kemuliaan. Di antara artinya malam sempit. Sempit apa? Ulama mengatakan dari kata Qadar wa faqadarna fiha, itu artinya disempitkan, yaitu bumi sempit pada malam Lailatul Qadar karena malaikat semuanya turun yang Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada langit-langitnya. Walhamdulillah, di antara adab-adab kita hidupkan malam-malam ini, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita introspeksi diri kita. Kita sampai mana? Ya, kalau misalnya kita mengaku daripada diri kita itu banyak kekurangan, bahwasanya 10 terakhir ini adalah 10 itqun minan nar, yaitu adalah pembebasan dari api neraka. Pembebasan dari api neraka itu adalah bagi orang-orang yang sudah wajib pasti masuk api neraka, Allah bebaskan dari api neraka. Apalagi yang masih di dalam ghaflahnya, yang masih di dalam kelalaiannya, yang masih di dalam kemalasannya, Allah juga bisa akan membebaskan kita daripada hal-hal itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerahnya, memberikan kita maghfirahnya, memberikan kita rahmat-rahmatnya di malam-malam ini, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita yang Allah berikan kepada orang-orang salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita di malam yang ke-23 ini. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga dijadikan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan, yaitu malam-malam Lailatul Qadar untuk kita semua. Ya Rabb, amin ya rabbal alamin. Sudah wajib untuk kita mempersiapkan niat-niat yang baru atau memperbaharui niat-niat yang baru kita. Kenapa? Karena banyak orang-orang di waktu-waktu seperti ini mereka sudah lupa sama yang namanya bulan Ramadan. Mereka ghaflah sama yang namanya bulan Ramadan. Mereka pikir bulan Ramadan hanya di 1 sampai 10 hari saja. Buktinya banyak masjid-masjid yang di awal-awal bulan Ramadan ramai, sekarang sudah mulai berkurang. Beginilah manusia, imannya itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, penuntut ilmu, memperbaharui niat-niat kita. Niat-niat yang awal gimana? Oh, saya pengen khatamkan segini Al-Quran. Oh, saya pengen tarawih full. Oh, saya pengen salat witir. Kenapa? Karena kita dengar dari kalamnya Al-Habib Ali Al-Habsyi yang disebutkan oleh guru kita Al-Habib Jindan, itu terjemahnya ini kitab adalah di saat kita keluar dari bulan Ramadan. Kita alhamdulillah setiap malam sholat tarawih. Nah, entar gimana, apa yang akan kita kerjakan setelah Ramadan? Apakah kita tetap sholat witir walau hanya 3 rakaat? Walau hanya 3 rakaat. Nah, ini adalah amal-amalan, tanda-tanda amal-amal gobul dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tutarjam
fi ma ba'da Ramadan. Itu ente kalau pengen tahu apakah amalan kita di bulan Ramadan dikabulkan sama Allah atau tidak, itu ntar ente lihat bulan Ramadan gimana setelah bulan Ramadan. Apakah ente tetap istiqomah? Apakah ente tetap membaca Al-Quran? Apakah ente tetap birrul walidain? Apakah ente tetap terus membaca atau berzikir atau beriktikaf di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tanda-tanda alamat dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak banyak permintaan sama Allah Subhanahu wa taala, cuman kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kita punya dosa banyak. Kita minta diampuni dosa-dosa kita semua. Ini bulan-bulannya pengampunan, bulan-bulannya tadi kita sudah dengar dari Ustaz Adam Haikal bahwasannya di malam-malam seperti ini dikeluarkannya 600.000 manusia yang tadi sudah dicatat untuk masuk ke api neraka, dikeluarkan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita meninggal dalam keadaan suul khatimah. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan ghaflah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala meninggalnya kita, keluarga-keluarga kita semua dalam keadaan husnul khatimah 'indal maut fi khair lutuf wa afiyah. Walhamdulillah rabbil alamin wal 'afu minkum.